Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam kajian hukum perikatan Islam. Kali ini kita membahas kontrak drafting, merancang draft kontrak IMBT yang biasa disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik, sebagai salah satu akad yang juga sering dijadikan skema transaksi lembaga keuangan syariah yang cukup laris juga ya. Jadi kita belajar merancang naskah draft kontrak IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik itu disingkat IMBT biasanya ya. Karena permintaan dari teman-teman, maka materi ini kita jadikan sebagai video dan agar bisa diulas secara ulang. Meskipun materi ini sudah pernah disampaikan pada saat kita melakukan video conference ya. Pada awalnya ijarah dikenal secara murni, yaitu sewa menyewa. Tapi kemudian praktik bisnis mengalami pengembangan, sehingga muncullah ijarah muntahiyah bitamlik sebagai akad baru hasil dari perilaku bisnis modern yang tidak terdapat dalam referensi kitab terdahulu ya. Kita akan kesusahan kalau mencari referensi dari kitab terdahulu. Kita akan menemukan di referensi dari kajian-kajian kontemporer ya, karena ini merupakan salah satu akad yang baru ya. Secara bahasa, ijarah muntahiyah bitamlik dapat diartikan akad sewa menyewa yang diakhiri dengan hak opsi kepemilikan. Jadi perhatikan, ini adalah akad sewa menyewa yang diakhiri dengan hak opsi kepemilikan. Kalau kita lihat dari asal katanya, yaitu ijarah yang berarti upah mengupah atau sewa menyewa, lalu tamlik yang berarti kepemilikan. Itulah karena dia perilaku yang baru, maka dibuatlah nama yang baru dan ketentuan-ketentuan yang baru. Seperti kita sudah pernah mengulas, ada namanya akad musamma dengan akad khairu musamma. Nah, ini ijarah muntahiyah bitamlik ini diberi nama yang baru, lalu diberikan ketentuan yang baru. Nah, dia sudah menjadi akad musamma sekarang. Secara istilah, IMBT adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas jasa objek sewa dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Jadi ijarah muntahiyah bitamlik ini substansinya adalah akad sewa menyewa ya. Sehingga penyewa memberikan ujroh kepada pemberi sewa atas objek sewa yang dimanfaatkan. Tetapi kemudian di akhir ada opsi perpindahan hak milik, makanya namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, perlu diketahui semua kontrak yang biasanya dibuat dalam lembaga keuangan kurang lebih memiliki beberapa susunan bagian. Bagian pertama disebut dengan bagian pembuka, yang berisi judul kontrak, lalu tempat dan waktu kontrak diadakan. Lalu dalam bagian pembuka ini ada juga komparasi, penjelasan identitas para pihak penyewa, pihak pemberi sewa, begitu, pihak lembaga keuangan atau pihak nasabah. Dijelaskan, bahkan kadang dan seringnya
Penjelasan komparasi ini juga disertai penjelasan legitimasi dari para pihak. Jika itu adalah lembaga keuangan, nanti dijelaskan, diberi keterangan akta notarisnya nomor berapa, surat keputusan kehakiman, atau sebagai bukti legalnya badan tersebut sebagai lembaga keuangan syariah, ya itu LKS. Lalu nasabah juga sebagai penyewa, dijelaskan apakah seorang ataupun sebuah PT, ya dijelaskan juga. Ada kadang penjelasannya juga sampai kepada akta notarisnya nomor berapa, surat keputusannya, atau kalau itu adalah perorangan, subjek hukum berupa orang, maka nomor identitas KTP-nya. Dalam komparasi dijelaskan identitas para pihak dan juga legalitasnya sebagai para pihak. Lalu di bagian pembuka yang selanjutnya itu adalah recitals, pertimbangan dari kontrak, alasan dan juga atau motif dibuatnya sebuah kontrak. Itu juga ada penjelasan. Lalu ruang lingkup. Bagian kedua dalam susunan kontrak itu adalah isi pasal dalam kontrak. Nah, isi pasalnya biasanya berisi ketentuan umum yang di dalamnya menjelaskan istilah-istilah. Jika itu adalah sebuah transaksi yang tidak terlalu familiar, maka dijelaskan. Seperti contoh IMBT ini, kita mungkin saudara-saudara yang belum mengenal, tidak familiar, maka membutuhkan penjelasan terkait dengan istilah IMBT. Nah, dalam ketentuan umum didefinisikan apakah IMBT itu, lalu istilah-istilah apa saja di dalamnya dijelaskan. Jadi poin awal di pasal awal ya. Lalu batasan-batasan dari kontrak tersebut juga dijelaskan. Nah, di dalam isi pasal kontrak ada juga sebagian ketentuan pokok yang berisi klausula transaksional dan klausula spesifik. Klausula transaksional itu menjelaskan bagaimana transaksinya, pernyataan kehendaknya bagaimana, lalu transaksinya, perhitungannya. Lalu klausula spesifikasi itu menjelaskan rincian-rinciannya. Bagian ketentuan pokok ini juga biasanya disusun menjadi beberapa pasal, tidak hanya satu pasal ya. Lalu klausula antisipatif berisi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat kontrak diberlakukan. Lalu ketika ada sebuah sengketa, ya juga dijelaskan penyelesaian sengketanya bagaimana. Itulah klausula antisipatif. Nah, klausula antisipatif itu juga bisa diterjemahkan menjadi beberapa pasal ya. Lalu bagian selanjutnya, bab selanjutnya dalam susunan kontrak itu adalah ketentuan penunjang. Penjelasan-penjelasan terkait dengan force majeure, keadaan memberatkan, ya. Ketentuan-ketentuan yang mendukung dari ketentuan pokok itu juga dijelaskan dalam beberapa pasal. Kadang pasalnya lebih panjang juga ya. Lalu bagian keempat itu penutup, berisi penegasan bahwa akad tersebut disepakati oleh para pihak secara sadar, secara sukarela dan kuat ya. Penegasan itu. Sehingga dalam penutupan itu terdapat tanda tangan dari para pihak. Lalu terkadang tidak hanya para pihak, tapi juga ada saksi yang dihadirkan lalu ditandatangani oleh saksi ya. Sehingga akad itu sah, legal, sebagai kontrak yang disepakati secara sukarela, secara sadar, dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
Lalu bagian lampiran biasanya berupa lampiran-lampiran ya yang menjelaskan kontrak tersebut ya. Itulah susunan kontrak akad ya. Semuanya seperti itu insya Allah ya, kurang lebih. Sehingga IMBT, kontrak IMBT yang kali ini kita bahas juga tidak jauh dari susunan ini. Nah, IMBT mempunyai beberapa peraturan ya. Dari peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Bank Keuangan per titik 04/BL/2007 dibuat tahun 2007 yang menjelaskan terkait dengan ijarah muntahil bitamlik merupakan penyaluran dana untuk pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujroh antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa dengan penyewa, yang kemudian disertai opsi perpindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah masa sewa selesai ya. Jadi itu yang dipahami. Nah, perpindahan kepemilikan dalam akad ijarah muntahil bitamlik ini akan dibuat draft kontrak baru nanti ya, terpisah dengan kontrak ijarah yang sebagai substansi kontraknya ya. Adapun pemindahan kepemilikan ini dilakukan bisa melalui jual beli ataupun hibah, tergantung nanti kesepakatannya bagaimana. Lalu perpindahan kepemilikan itu juga dilakukan di akhir ketika akad sewanya sudah selesai ya, dan bersifat wa'ad ya, janji yang pada prinsip awalnya tidak harus dilakukan ya, karena itu merupakan opsi. Sebenarnya seperti itu, opsi wa'ad itu ya, opsi perpindahan kepemilikan yang merupakan hak, maka keberadaannya sebenarnya tidak mengikat bagi penyewa, tetapi dia adalah hak yang tentu saja akan diambil ketika berjalan baik ya. Misalkan menyewa dan sudah nyaman dengan sewaan itu, dimana di awal ada wa'ad perpindahan kepemilikan ya, maka tentu saja ketika sewa menyewa sudah selesai dan nyaman dengan barang itu, nyaman dengan usahanya atau barang tersebut, pasti akan diambil kan opsinya ya, tidak akan dilewatkan. Nah, sehingga biasanya kalau tidak ada masalah ya, biasanya diberlakukan wa'ad itu. Dasar hukum yang lain terkait dengan IMBT itu Peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI/2008 yang menyebutkan IMBT sebagai salah satu kegiatan penyaluran dana yang dipraktikkan dalam LKS ya. Lalu dijelaskan juga dalam pelaksanaan IMBT, perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa wajib membuat wa'ad, yaitu janji pemindahan kepemilikan objek IMBT pada akhir masa sewa. Nah, wa'ad yang dijelaskan dalam ayat tadi ini bersifat tidak mengikat bagi penyewa, bagi mustajir itu tidak mengikat. Dan apabila dilaksanakan maka pada akhir masa sewa wajib dibuat kepemindahan kepemilikan ya. Ya, sebenarnya tidak mengikat bagi si penyewa, tapi memberi sewa wajib membuat wa'ad ketika membuat akad ijarah muntahil bitamlik. Dan tentu saja ketika sudah berjalan baik sebagaimana mestinya, penyewa ini pasti tidak akan melepaskan opsi perpindahan kepemilikan itu ya, pasti ya harus ingin melanjutkan kepada perpindahan kepemilikan itu bagi gaji ya.
IMBT pasal-pasalnya ketika kita membuat draft kurang lebih harus memenuhi muatan ini, yaitu identitas para pihak, identitas muajir maupun mustajir, pemberi sewa maupun penyewa, lalu spesifikasi objek IMBT meliputi namanya, jenisnya, jumlahnya, ukuran, tipe, lokasi penggunaan objek sewa, lalu spesifikasi manfaat dari objek IMBT tersebut, harga perolehan, nilai pembayaran harga sewa, ujrohnya, ketentuan jaminan, asuransi atas objek tersebut, lalu jangka waktu sewanya, lalu penyerahan objek IMBT tersebut, lalu ketentuan tentang pengakhiran transaksi yang belum jatuh tempo, ketentuan mengenai biaya-biaya yang timbul selama masa sewa, ketentuan mengenai biaya-biaya yang ditanggung oleh masing-masing pihak apabila terdapat kerusakan, kehilangan atau tidak berfungsinya objek IMBT, lalu ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan objek ijarah muntahi bitamlik oleh perusahaan pembiayaan sebagai muajir kepada pihak mustajir, ya, pihak nasabah sebagai penyewa. Lalu ketentuan tentang hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, kesemuanya itu harus dijelaskan dan diejawantahkan ke dalam poin-poin pasal yang disusun secara sistematis dari pembuka, lalu bagian isi dan ketentuan akad, bagian ketentuan penunjang, bagian penutup, dan seterusnya, ya. Harus disusun, harus memuat poin-poin ini. Ketika ada akad IMBT yang tidak memuat poin-poin ini, maka bisa jadi diduga itu tidak mempedomani peraturan Bapepam LK yang dikeluarkan pada tahun 2007 ini, ya. Sekarang mari kita simak dan kita lihat bagaimana contoh kontrak IMBT yang dibuat pada sebuah lembaga keuangan syariah, ya. Jangan beranjak, kita akan melihat contohnya. Dan bisa juga nanti teman-teman sambil melihat contohnya, sambil juga membuat draft kontraknya, ya. Karena ini kita berlatih langsung. Nah, inilah contoh kontrak IMBT. Ada judul dari kontrak tersebut, yaitu kontrak IMBT, perjanjian sewa guna usaha. Ada nomornya, ada penjelasannya, ada komparasi para pihak, penjelasan para pihak, lalu legalitas pihak tersebut. Ini yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman, lalu pihak penyewa, mustajir, legalitasnya disebutkan, kartu tanda penduduknya, nomornya, ya. Jadi penjelasan para pihak itu tidak hanya identitas para pihak saja, tetapi juga meliputi legalitas pihak tersebut sebagai pihak yang membuat pernyataan ganda, ya. Pertimbangan-pertimbangan kita, alasan motivasi dibuatnya akad. Lalu dalam isi dan ketentuan akad di bab kedua itu berisi ketentuan umum, ya. Pertama, ya, terkait dengan penjelasan istilah-istilah, definisi. Nah, ini di pasal 1 nih, istilah-istilah, definisi, jelaskan dan batasan-batasan akad tersebut. Jelaskan kan, ya.
nih definisi IMBT juga dijelaskan, akad jual beli dijelaskan, barang modal dijelaskan, berita acara serah terima dijelaskan, biaya administrasi, provisi asuransi, lalu hak opsi, hak pilih bagi mustajir untuk membeli makjur dengan harga sebesar nilai sisa melalui akad jual beli sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Nah, jelaskan definisi-definisi itu agar istilah itu tidak menjadi permasalahan yang kemudian di kemudian hari diperdebatkan atau disalah artikan. Maka dalam akad, ketika akadnya itu tidak familiar atau bahkan sudah familiar pun bisa juga kadang juga dibuat ya, harus ada peristilahan umum yang diterjemahkan agar para pihak, terutama pihak nasabah, itu bisa memahami, bisa membaca dan memahami sebelum menandatangani kontrak tersebut ya. Nah, maka jelas di sini arahnya kemana gitu ya. Nah, jelas ya. Jelaskan lokasinya, masa sewanya apa itu ya. Biaya pembiayaan itu apa? Nah, didefinisikan di sini, jelaskan maksudnya apa. Apa yang dimaksud peristiwa cedera, apa yang dimaksud simpanan jaminan ya dijelaskan. Nah, ketentuan umum saja sudah banyak sepoinnya ya. Lalu ketentuan transaksional, klausula transaksional ini jelaskan pasal 2. Ketentuan pokok ini kan ya di pasal 2, definisi klausula transaksional, ada jenis fasilitasnya, ada harga sewanya, perhitungannya, jangka waktunya, jumlah ujrohnya ya, jelaskan di sini. Maka ketika kita membuat sebuah kontrak ya seperti ini seharusnya ya. Dan masa sewanya, kita ulang ya nih. Jadi pasal 1 dimulai dari sini ya, definisi, lalu poin 1.1 jenis harga ya. Ada banyak poin karena IMBT itu bukan merupakan akad yang familiar bagi masyarakat ya, sehingga dijelaskan. Nah, lalu pasal 2 nya berisi ketentuan pokok. Tadi kan ketentuan umum ya, pasal 1-nya ya. Ketentuan pokok, sudah masuk ketentuan pokok. Nanti ketentuan pokok itu banyak ya, tidak hanya satu pasal tapi banyak pasal ketentuan pokoknya. Karena berisi klausula transaksional, transaksi, penjelasan transaksi, lalu klausula spesifikasi, penjelasan spesifikasi dari akad dan objek tersebut ya. Masa sewanya juga dijelaskan, penyerahan, penerimaan, makjur, objek sewanya ya, makjur itu. Jelaskan juga. Lalu pasal 3 pembayaran harga sewa dan pembiayaan lain-lainnya. Nah, jelaskan juga ini. Pembayaran yang lain-lainnya kan masuk dalam
penentuan tentang perhitungan yang tadi harus dihadirkan dalam pasal-pasal ya, menurut peraturan Bapepam dan LK tadi. Ini jelaskan harus dilunasi. Lalu pembayaran harga sewa ma'jur oleh mustajir haruslah dilaksanakan pada atau sebelum tanggal pembayaran harga sewa ma'jur. Pembayaran harga sewa ma'jur oleh mustajir pertama kali dilakukan pada saat penandatanganan akad IMBT atau 30 hari setelah tanggal yang tertera di berita acara serah terima ya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad IMBT ini. Jelaskan ya, pembayaran harga sewa ma'jur dan pembayaran lain-lainnya, pasal yang lain ternyata juga jelaskan ya. Serinci ini penjelasannya agar tidak ada persengketaan ya, maksudnya ya, agar jelas bagaimana prosedurnya, lalu ketentuan dalam memberlakukan kontrak ini ya. Ini kan maksudnya agar tidak ada sengketa nantinya, agar tidak ada hal-hal yang merugikan salah satu pihak maksudnya ya. Lalu pasal 4 berisi syarat-syarat pemberian fasilitas IMBT ya. Jelaskan kewajiban dan tanggung jawab mustajir sebagaimana tadi dalam peraturan harus ada hak dan kewajiban yang dijelaskan ya. Ini salah satunya. Nah, peristiwa cindra janji ini termasuk ketentuan antisipatif, klausul antisipatif, hal-hal yang kemungkinan terjadi dan juga terkait dengan penyelesaian sengketanya. Penyelesaian masalah ketika ada masalah yang terjadi. Nah nih, jika terjadi cindra janji, ada upaya hukum yang lain yang dilakukan. Juga dijelaskan di sini. Pasal 7 pernyataan dan jaminan. Lalu sanksi-sanksi ya, ini ketentuan penunjang ya, sudah bagian yang ketiga, ketentuan penunjang. Isi sanksi-sanksi ketika ada sebuah hal yang tidak diberlakukan ya, tidak dilakukan. Geser ternyata tidak simetris tadi di sini, ada yang lewat di sini. Nah ini simetris kan sekarang ya, terlihat ya, sanksi-sanksi. Kita agak geser. Nah lalu pasal kepemilikan
kepemilikan makjur ya, terkait dengan kepemilikan objek sewa. Mustajir mengakui muajir sebagai pemilik sah dan pihak yang berhak penuh atas makjur pada saat muajir menyerahkan hak miliknya atas makjur kepada mustajir sesuai dengan akad IMPT melalui akad jual beli. Oh, berarti ini opsi perpindahan kepemilikannya dalam akad IMPT ini menggunakan opsi jual beli ya. Dan itu dilakukan di akhir masa sewa menyewanya selesai nanti. Jadi akad sewa menyewanya selesai, baru nanti perpindahan milik. Lalu pasal pembayaran lebih dahulu yang dilakukan muajir. Lalu resiko hilang atau rusaknya makjur. Nah, tadi ini sesuai dengan ketentuan bab 8 LK pada tahun 2007 tadi ya, yang di slide awal kita jelaskan tadi. Lalu pasal tentang jaminan tambahan, lalu tentang penggantian rugi, lalu tentang simpanan jaminan asuransi tadi ya, sesuai dengan peraturan tadi berarti ini kontraknya. Terkait dengan asuransi jelaskan juga. Nah, lalu penjelasan opsi untuk membeli dan pembaruan. Di sini juga dijelaskan dalam pasal 16 di kontrak IMPT. Nah, penjelasan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, kebijakan pemerintah, atau sebab lain yang di luar kekuasaan mustajir dan muajir. Ini hal-hal yang tidak diinginkan, yang memberatkan atau bahkan mustahil. Inilah dijelaskan di sini ya, pasal muajir. Ini juga penegasan di sini. Ini ketentuan yang tentang hukum, lalu ini ketentuan penutup, penegasan bahwa akad ini adalah diberlakukan, ditandatangani, disepakati secara sah dari pihak-pihak yang berhak, dari para pihak, dan akad ini disepakati atau telah mencapai kesepakatan. Akad ini tidak akan diubah atau dimodifikasi atau ditambah kecuali dengan persetujuan tertulis dari para pihak. Ini penegasan sebagai legalitas akad ini ya, di bahwa akad ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan harus berlaku akibat hukumnya terhadap para pihak, artinya mengikat dan akibat hukumnya berlaku. Tegas, dipertegas oleh pasal penutup tadi, dan juga dalam tanda tangan ini ya. Nih, terdapat tanda tangan. Meskipun sekarang di draft ini kita sensor ya agar tidak
membocorkan rahasia sebuah perusahaan, karena kita tidak menampilkan perusahaannya, tidak memperlihatkan secara spesifik lembaga keuangan dan juga pihak yang terlibat. Kita hanya menjadikan kontrak ini sebagai bahan contoh dalam kepentingan pendidikan, ya, dalam kepentingan pembelajaran, merancang sebuah kontrak, dan kontrak yang kita praktikkan untuk dirancang itu adalah kontrak akad ijarah muntahiyah bitamlik, ya. Jadi seperti inilah susunan dari sebuah kontrak akad ijarah muntahiyah bitamlik. Lalu nanti dulu, ternyata masih ada satu lagi draft yang dibuat, yaitu sebuah wa'ad, ya. Tadi adalah kontrak, nah ini adalah wa'adnya. Janji para pihak untuk menjual dan membeli objek sewa ma'jur dalam sebuah wa'ad, ya. Mirip, ada para pihaknya, lalu penjelasannya juga. Penjelasannya, harga jualnya tadi ya, harga jualnya di sini ya. Nah, di sini lalu tanda tangannya. Demikian janji atau wa'ad ini dibuat pada hari dan tanggal yang telah disampaikan. Nah, begitu ya. Jadi akad IMBT itu yang dibuat dalam draftnya, meskipun mungkin masih ada lampiran-lampiran yang tidak kita tampilkan, ya. Tapi kurang lebih yang paling pokok dibuat adalah kontraknya tadi, dan juga ada sebuah wa'ad disertai dengan wa'ad, karena IMBT adalah akad sewa menyewa yang di akhir masa sewa ada opsi perpindahan hak milik dengan wa'ad, ya. Begitu, sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tanya, ada tanggapan silakan ditanggapi di komentar. Jika menyukai video ini disukai, ada masukan silahkan disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Kami Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.